Shalom, sahabat Firman. Hari ini sesuatu yang spesial kita akan dengarkan. Saya tidak sendirian. Saya bersama dengan hamba Tuhan, Lukas Pohan. Shalom, Pak Lukas Pohan. Shalom, Ibu. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari Pak Lukas Pohan. Seperti yang dikatakan di dalam firman, jika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, dikatakan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, ketika ada seorang yang buta sejak lahir. Rabi, dikatakan siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan demikian. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sahabat Firman, kita akan dengar bagaimana Bapak Lukas Pohan yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna, tidak utuh, tetapi kemudian sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Silakan Pak Lukas boleh menceritakan kehidupan Pak Lukas. Ya, shalom sahabat Firman. Saya Lukas Pohan Hendra. Ya, saya lahir dengan keberadaan fisik seperti ini. Jalan menggunakan kedua lutut saya untuk berjalan. Pada saat saya lahir, saya mengalami banyak kecacatan. Selain kaki, saya juga tidak memiliki tempat penyaluran pembuangan besar yang sempurna. Jadi saya harus melewati meja operasi yang berapa kali. Sampai akhirnya saya boleh memiliki anus. Di situ membuat akhirnya orang tua saya yang belum mengenal Tuhan pada saat itu tidak bisa menerima keberadaan fisik saya dengan keterbatasan yang saya miliki. Membuat satu penolakan, yaitu ayah saya menolak saya. Dari penolakan ayah itu saya merasa seperti anak yang terbuang, tertolak. Itu yang membuat saya kehilangan sebuah jati diri, kehilangan sebuah gambar diri. Membuat akhirnya hidup saya terjerumus di dalam lembah dosa. Yaitu saya terjun menjadi waria selama 15 tahun lamanya, dari usia 10 tahun. Karena saya merasa lingkungan itu yang bisa membuat saya nyaman, menerima saya apa adanya. Di situ membuat akhirnya gambar diri saya semakin hancur. Dan bukan hanya menjadi waria, jadi saya juga terlibat dalam drugs. Saya pengedar drugs. Itu membuat akhirnya saya hidup di dalam kehancuran dosa. Yang membuat karena saya merasa hidup tidak ada artinya, hidup tidak ada harapan. Di situ saya semakin hari hidup bergumul dengan dosa. Sampai akhirnya suatu titik saya merasakan hidup seperti ini tidak ada tujuannya, tidak ada artinya. Di situ saya hidup yang tidak tahu harus berjalan yang bagaimana. Di sisi lain saya kehilangan keluarga yang sudah menolak saya, membuang saya secara tidak langsung. Wow, satu pengakuan yang luar biasa ya, bagaimana ternyata penolakan dari orang tua itulah yang menyebabkan Pak Lukas mencari untuk seseorang atau satu kelompok bisa menerimanya. Kira-kira begitu ya? Ya. Sampai kalau tidak salah, kemudian sempat dipenjara ya Pak Lukas ya? Ya, terlibat dalam drugs, saya terlibat pihak berwajib. Sampai akhirnya saya terlibat dalam pengedaran drugs itu, berurusan dengan pihak berwajib sampai saya keluar. Itu bukan semakin kapok, tapi saya semakin berani menjual barang haram itu. Wow. Sekarang kita akan lihat bagaimana sahabat Firman, satu hajaran yang datang dari Tuhan, pada akhirnya membawa seorang Lukas Pohan yang sudah dicampakkan oleh dunia ini. Tetapi betul-betul Tuhan berbicara di dalam hatinya. Di tengah-tengah keputusasaannya, Pak Lukas masih ingat Tuhan. Ada seorang yang berjasa dalam hidup Lukas Pohan yang memperkenalkan Kristus pada masa kecilnya. Ternyata kebenaran firman tidak pernah sia-sia, tidak pernah hilang begitu saja. Silakan Pak Pohan boleh menceritakan secara singkat sampai kemudian Pak Pohan boleh terpanggil menjadi seorang pemberita firman Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali di mana seorang buruh cuci pembantu rumah tangga, ketika itu saya usia 9 tahun, dia mengenalkan saya pada Yesus, dia yang bawa saya, gendong saya ke gereja. Di situ
Saya mengenal Yesus sejak umur 9 tahun. Itu yang membuat saya, Kristus ada dalam hidup saya. Di kala keputusasaan saya ingat ada Yesus. Saya berbicara kepada Yesus, saya bilang hidup saya sudah tidak ada artinya. Saya lebih baik mati, saya lebih baik ambil nyawa saya, Tuhan Yesus. Tapi disitulah Tuhan berbicara satu hal yang indah dalam diri saya. Dia katakan bahwa aku menciptakan kamu serupa dengan gambarku, bukan seperti keadaanmu ini. Itu yang membuat saya merenungi semua kesalahan saya, merenungkan sebuah dosa yang sudah saya lakukan, dan saya mulai mengambil sebuah keputusan untuk titik balik, untuk mengenal Yesus lebih dalam. Saya tinggalkan semua kehidupan saya yang saya terjerumus di segala hal, saya tinggalkan dan saya mulai mencari Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh dan membuahkan hasil yang begitu indah. Hidup saya dipulihkan dan keluarga saya dipulihkan, terlebih itu keluarga saya diselamatkan, seisi rumah saya boleh mengenal Kristus. Puji Tuhan. Sekarang Pak Lukas sudah dipulihkan hubungan dengan orang tua. Mereka menerima dengan luar biasa. Bahkan apa yang diperlakukan dulu tidak dibalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan kebaikan. Pak Lukas dipakai oleh Tuhan juga untuk boleh support keluarganya. Saya akan tutup kesaksian yang luar biasa ini dengan kebenaran firman. Dikatakan apa yang bodoh, itulah justru dipilih Allah untuk memalukan. Apa yang dianggap sebagai satu hikmat, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah memalukan apa yang kuat. Tujuannya hanya satu, supaya tidak ada satu manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sahabat firman, tidak ada hal yang terburuk menurut kacamata dunia yang tidak dapat diubahkan Tuhan. Hari ini kita mendengar kesaksian yang luar biasa. Hambanya dari seorang yang mengalami kepahitan luar biasa, terjun ke dunia dosa sampai kemudian dipulihkan. Biarlah kesaksian ini menguatkan kita semua. Amin. Amin. God bless you. God bless you.